Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam, hikmah 1 dan 2. Bersandarlah kepada Allah, jangan pada amal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanu raja'in da wujudiz zalal. Sebagian dari tanda bahwa seorang itu bergantung pada kekuatan amal dan usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan atas rahmat dan karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan dan dosa. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya, akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya qudrat Allah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya, syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah 2. Tajrid dan kasab. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah, wa iradatukal asbabi ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrida in khitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid, hanya beribadah saja tanpa berusaha untuk dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasab, maka keinginanmu itu termasuk nafsu syahwat yang samar atau halus. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha yaitu kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadah tanpa kasab yaitu berusaha, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat yang tinggi. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu
bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti, mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja atau kasab, lalu berkeinginan lepas dari kasab usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha, yaitu kasab, apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak, rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha, yaitu tajrid, apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahirlah dan bergaul dengan sesama manusia itu kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.